dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penerapan sistem presensi berbasis teknologi informasi, studi kasusnya di PT Ikomit Karya Solusi. Saya sendiri Irwan Adianto. Dan saya Tidak Kusnandi. Saya Nafanza Helia. Saya Aulia Budi. Saya Rania Kabral. Di sini sebelumnya kami menggunakan hitam putih karena di sini dengan tema karyawan. Dengan itu kami menggunakan baju hitam putih sebagai karyawan magang atau karyawan baru. Untuk selanjutnya saya dimulai. Ada judul kelompok pada belakang sistem manajemen visi antara sistem presensi berbasis teknologi itu bersama sistem presensi implementasi di perusahaan keamanan dan informasi data studi kasus. Teknologi informasi menjadikan kebutuhan utama dan administrasi menggunakan sistem informasi data Ikomit Karya Solusi menawarkan solusi berbasis teknologi. Poin pertama, teknologi informasi menjadikan kebutuhan utama. Ini berarti bahwa TI sekarang dianggap sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan kemanusiaan. Sedangkan banyak instansi belum menggunakan sistem informasi. Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak organisasi atau institusi yang belum memanfaatkan sistem informasi dalam operasional mereka. PT Ikomit Karya Solusi menawarkan solusi presensi berbasis teknologi. PT Ikomit Karya Solusi menawarkan solusi yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan solusi teknologi khususnya dalam bidang presensi atau penghadiran karyawan. Dengan menggunakan teknologi informasi, mereka menyediakan sistem yang dapat membantu instansi dalam mengelola kehadiran karyawan secara lebih efisien dan akurat. Struktur manajemen ada direktur Ikomit teknologi, Ikomit ekonomi, Ikomit dan Ikomit global. Misi dan misi menjadi perusahaan teknologi informasi profesional berdaya saing mampu menyediakan layanan dan solusi teknologi terbaik untuk pengusaha, pemerintah dan pendidikan. Misinya yang pertama memasukkan produk TI domestik dan kompetitif. Kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan terbaik, kualitas, kecepatan, ketepatan, harga dan kompetitif. Ketiga, menggunakan teknologi yang aman dan handal. Keempat, membangun kemitraan dan sinergi saling menguntungkan dengan pelanggan dan kita. Di sini ada beberapa manfaat sistem presensi berbasis teknologi. Di antaranya adalah yang satu, efisiensi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan perangkat otomatis seperti sensor sidik jari atau aplikasi mobile untuk melakukan presensi baik itu kepada karyawan ataupun kita di sekolah. Dengan adanya proses ini, kita bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencatat. Waktu yang dibutuhkan daripada melakukan pencatatan secara manual, sehingga bisa juga untuk optimalkan waktu kerja. Yang kedua ada akurasi, yaitu mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Dengan menggunakan teknologi untuk mencatat kehadiran, kesalahan manusia dan menginputkan data dapat diminimumkan. Sistem ini menghasilkan data yang lebih akurat daripada dilakukan secara manual. Selain itu, di sini juga dengan menggunakan teknologi sistem informasi, presensi ini bisa mengurangi potensi kesalahan seperti kesalahan penulisan ataupun perhitungan saat kehadiran tersebut. Yang ketiga ada ketersediaan data, di mana data kehadiran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi sistem informasi juga kita bisa melakukan presensi secara fleksibel di mana saja dan kapan saja yang kita mau sesuai dengan SOP yang diberikan oleh perusahaan atau sebuah instansi. Yang keempat adalah kemudahan akses. Karyawan dapat mengakses riwayat kehadiran mereka sendiri dengan mudah melalui aplikasi yang telah tersedia tersebut. Jadi karyawan bisa melihat kapan dia hadir dan kapan dia tidak hadir di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fitur utama dari sistem presensi ini. Yang satu ada
login dan autentikasi, yaitu sistem login yang aman. Yang kedua ada pencatatan kehadiran. Pencatatan kehadiran ini juga bisa diatur menggunakan GPS, jadi walaupun bisa dilakukan di mana saja, tetapi sistem presensi ini harus mendekati jarak yang telah diatur oleh instansi yang menggunakan sistem ini. Yang ketiga ada laporan dan analisis. Di aplikasi ini juga kita bisa mengumpulkan laporan-laporan, misalnya bulanan, kehadiran bulanan dari suatu karyawan. Yang keempat ada statistik kehadiran bulanan, sama seperti laporan tadi. Ini juga statistik kehadiran bulanan juga sebagai data atau laporan kepada instansi yang menggunakan presensi tersebut untuk menghitung jumlah kehadiran karyawan-karyawannya. Ini ada untuk implementasi di perusahaan. Yang pertama ada analisis kebutuhan untuk menilai kebutuhan spesifik perusahaannya dulu. Jadi bisa dilihat dulu bahwa perusahaan ini membutuhkan presensinya untuk apa. Yang kedua ada pengembangan dan kostumisasi, menyesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah dianalisis, mungkin bisa nanti sebuah perusahaan ini perlunya seperti apa dan sampai mana untuk sistem aplikasi presensi ini. Yang ketiga ada pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini setelah dilakukan analisis dan pengembangannya dirasa cocok untuk sebuah perusahaan tersebut, kita bisa membagikannya ke karyawan-karyawan tersebut dan mulai mendemokan atau melakukan tutorial cara menggunakan atau cara melakukan presensi di aplikasi presensi tersebut. Yang keempat ada implementasi dan monitoring. Nah, untuk yang keempat ini jadi telah digunakan dan kita bisa mulai memonitoring kehadiran di suatu perusahaan atau instansi yang menggunakan aplikasi tersebut. Keamanan data, keamanan dan privasi data. Keamanan data merupakan upaya untuk melindungi informasi dari akses perubahan atau penyembunyian oleh pihak yang tidak berwenang. Ini mencakup berbagai metode dan teknologi untuk menjaga agar tetap aman, hanya bisa diakses oleh orang yang berhak saja. Privasi pengguna, pembatasan akses sesuai dengan kebijakan perusahaan ialah melindungi informasi pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, backup data merupakan proses membuat salinan data penting untuk mencegah kehilangan data. Ini dilakukan agar dapat dipulihkan jika terjadi masalah seperti kerusakan sistem atau kesalahan. Studi kasus elektronik karya solusi. Proyek utamanya adalah implementasi sistem presensi di berbagai instansi. Hasilnya meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan kehadiran, meningkatkan kepuasan pengguna. Testimoninya feedback positif dari klien seperti BPDB Jawa Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi tersebut. Di sini kami mempunyai dua role, yang kedua peran, di mana ada admin dan juga ada pegawainya. Si admin ini dibuat berbasis web dan untuk mobile berbasis mobile. Di sini saya akan menjelaskan pertama dari adminnya. Halaman utama yang akan terlihat adalah login ya. Admin yang keduanya adalah bentar ya, alamat dan juga penjelasan. Login. Ketika login akan langsung masuk ke halaman dashboard. Di sini dashboard melihatkan jumlah pegawai ini, pegawai dan spesifik lainnya. Jumlah kerja. Oh iya, di sini ada juga apa namanya hamburger ya, menu. Misalnya ada dua tipe menu. Nah ini ada jumlah kerja. Di sini admin bisa mengatur pegawainya ada apa aja nih. Shift pagi, shift malam, ataupun shift siang. Bisa ditambah kedua kerja. Form yang diisi ada shiftnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu memasukkan
jam mulainya, jam masuk sudah jam berapa. Ini juga enak tadi. Itu pun mengedit jika mungkin ada kesalahan yang seperti info dari menguruskan data dan ada hapus ada awalnya supaya mungkin bisa jadi mencet apapun. Lalu selanjutnya ada unit. Saya pegawai ini bagian mana? Apakah itu programmer, analis, marketing, ataupun yang lainnya? Sama unit, masukkan unit, ada ibu, ada juga. Dan juga ada hapus. Lalu ada kantor. Nah, ini data kantor ya, data kantor di sini bisa mengubah lalu kantornya apa, kantornya apa, ini ada kantor kantor lalu ada di tab lokasi kantor. Ini bisa masukkan alamat lokasi kantor tersebut. Ada sini ada namanya lalu ini ada sebuah koordinat ya untuk nanti sebagai pegawai jika ingin mengupdate harus berada dalam posisi kantor gitu. Jadi untuk mendeteksi itu data itu. Oleh setting ini settingnya yang aku masuk di absen minimal berapa nih si pegawai bisa absen dan absensi. Ini ada keterangan. Ini keterangan hanya ada hadir itu sakitnya. Di sini bisa menambahkan pegawai sama saja nih. Macamkan pegawainya, namanya, emailnya, passwordnya. Ini adalah halaman untuk nanti pegawai bisa login. Lalu saya ada aktif nonaktif, jadi si pegawai ini akan diaktifkan ataupun tidak. Detail. Nah, kita hanya bisa melihat detail dari si pegawainya. Lalu ada setting pegawai ya, mengatur email dan juga password si pegawai nanti makanya. Lalu ada bahwa terus dia jadwal pegawai, menetapkan jadwal pegawainya pegawai mana, lalu jadwal pegawainya kapan pegawai tersebut. Lalu pegawai ini adalah sebagai list pegawai-pegawai yang sudah melakukan absensi. Juga ada skenario PDF juga nanti untuk pelaporan. Terus selanjutnya ada hubungi master admin. Ini hanya untuk menghubungi master admin. Terus selanjutnya ada di halaman profil juga. Bisa ada admin setting. Jadi admin bisa mengganti profil tersendiri baik itu fotonya, setting password. Nah, setting password lama, masukkan password lama, password baru juga konfirmasi password yang baru. Terus setting email. Nah, setting email, nomor email juga. Terus profil. Lalu akan membalikan ke halaman admin. Itu adalah website admin ya. Sekarang yang selanjutnya itu halaman pegawainya yang juga di berbasis mobile. Ini halaman untuk pegawai. Di sini ada juga password dan juga pegawai lupa passwordnya. Dia masukkan email, dikirim, nanti verifikasinya akan dikirim kepada emailnya, lalu masukkan ke verifikasinya, lalu membuat transaksi baru yang konfirmasi. Itu login kembali. Lalu kita masukkan email, login. Lalu login akan masuk ke halaman dashboard dari si pegawai tersebut. Kemudian ditampilkan dari atas di sini ada jam sekarang ya, dia hadirnya berapa sekitarnya gitu. Ada presentasi kehadiran juga di sini. Nah, ini untuk proses presentasinya bisa masuk ke halaman di bottom ini ya. Nah, ini contohnya karena koordinat si pegawai tersebut di mana. Lalu satu di keterangan ini masuk hadir sampai ke begini. Lalu sudah ya.
riwayat si pegawai sedang melakukan presensi gitu ya. Dan bisa Anda punya riwayat dari kita punya riwayat dari apa sampai harganya bisa masukkan harganya misalnya berdasarkan tentang harganya yang jadi apa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu kembali. Nah ini yang terakhir adalah profil yang bukan profil saja gitu ya. Lalu terakhir adalah label. Ini pun jika misalkan si pegawai yang tidak melakukan inputan teknologi, ini akan masuk alat harus diisi dan mungkin begitulah penjelasan dari pegawai dan juga admin dari aplikasi presensi. Silakan. Jadi untuk kesimpulannya, penggunaan sistem presensi PT Karya Komit ini memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan melakukan presensi secara manual. Sistem ini lebih efektif dalam mencatat kehadiran karyawan, meningkatkan akurasi data, dan efisiensi administrasi. Kendala dan ketersediaan alat presensi, keamanan data, serta kemampuan integrasi dengan sistem baik meningkatkan alur kerja perusahaan. Meskipun biaya sewanya mungkin dibilang bisa sangat tinggi atau mahal, tapi mungkin itu sudah sebanding lah dengan aplikasinya, karena daripada menggunakan presensi secara manual, dengan menggunakan aplikasi ini sebuah perusahaan bisa lebih efektif dalam mengatur kehadiran atau presensi semua karyawannya. Mungkin begitu saja pemaparan kami tentang sistem atau aplikasi presensi dari PT Komit Karya Solusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan. Apa? Boleh? Perkenalkan Mas, saya ingin bertanya, kan jika yang melakukan kehadiran itu harus terjadi. Bagaimana kalau keadaan kita ini lagi libur tanggal merah, apakah termasuk dengan apa atau gimana gitu? Di kampung dulu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mungkin masih tidak mengerti, boleh? Bisa informasi aja untuk tadi kan absensi itu menggunakan manual. Itu kan ada tipe benar juga, jadi otomatis bisa WFH kan ya, WFH gitu kan. Nah, ketika melakukan absen itu apakah harus memakai baju tertentu kah atau apa gitu, atau bisa pakai baju juga? Apakah kalau ketika libur melakukan presensi atau tidak, begitu? Kalau untuk ketika libur mah mungkin instansi atau perusahaannya juga di situnya tidak akan ada presensi karena ada libur. Maksudnya libur karyawannya atau libur semua? Libur perusahaan, libur yang karyawan. Misalkan hari Minggu gitu. Ya, untuk harinya kan mungkin nanti disetting bisa jadi Senin sampai Jumat saja, otomatis Sabtu dan Minggu itu kan berarti tidak ada kehadiran. Jadi aplikasinya juga tidak direkam gitu. Apakah melakukan presensi harus ada baju khusus gitu ya, atau bisa barcode? Jawabannya untuk barcode ini tidak ya, jadi hanya melakukan upload selfie aja, lalu memasukkan keterangannya apakah hadir, izin atau sakit. Nah, untuk bajunya tuh tidak harus melakukan ada khusus. Jadi yang penting kelihatan mukanya seperti itu ya. Ya baik. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup saja presensi untuk kali ini. Kami dari Ketua ucapan terima kasih atas telah menyimak presensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.